Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bu Guru harap keadaannya tetap sehat, tetap semangat ya anak-anak, dan semoga anak-anak juga di rumah sudah bangun pagi, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kondisi tubuh anak-anak, dan di saat anak-anak mau keluar ada keperluan yang penting, tetap ikuti protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan orang-orang banyak. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema kedua ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Pembelajaran yang ke-1 tentang apa saja materinya, yaitu tentang dongeng, sifat pertukaran pada operasi penjumlahan, dan irama dalam lagu. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng ya anak-anak. Nah, tentu di sini anak-anak juga sudah pernah membaca dongeng, dan mungkin ada yang sudah sering ya suka cerita tentang dongeng saat mau tidur maupun sedang belajar, suka membaca dongeng dan bercerita, mendengarkan cerita dari orang tua kita. Dongeng merupakan cerita khayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan cerita fisik tradisional dari nenek moyang disampaikan secara turun-temurun. Dongeng memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menggunakan alur yang sederhana, cerita dalam dongeng singkat, dan bergerak cepat. Ada beberapa pesan moralnya ditulis dalam cerita dongeng. Dalam membaca dongeng ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, anak-anak melafalkan kata demi kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi atau lagu kalimat harus tepat. Ketiga, gerak tubuh yang sesuai dengan dongeng ketika membacanya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam cerita dongeng. Nah, dongeng ditulis dengan alur yang sangat sederhana atau cerita, dan kalimatnya juga sederhana ya anak-anak, dan tentu dongengnya juga sangat menarik jika anak-anak membacanya. Dan dongeng ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, hanya berupa hayalan tentang kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah dongeng yang ditulis dalam bentuk cerita. Nah, anak-anak coba perhatikan cerita dongeng di halaman apa tuh? Di buku penunjangnya halaman 4-5 ya, itu kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, pasti seru ya, itu tentang tumbuh-tumbuhan. Dongeng tentang tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada di buku paket anak-anak halaman 2 dan 3. Pohon apel yang tulus. Nah, cerita dongeng ini anak-anak bisa baca sendiri ya di buku LKS-nya dan buku paketnya mengenai tumbuh-tumbuhan. Ya, anak-anak. Nah, dalam setiap cerita dongeng pasti ada pesan yang ingin disampaikan penulis pada ceritanya. Pesan moral, pesan tentang kebaikan. Nah, itu pesan-pesan yang disampaikan penulisnya. Oke, anak. Selanjutnya, matematika dengan materi sifat pertukaran pada operasi penjumlahan. Oke, apa itu? Sifat pertukaran juga sering disebut komutatif. Nah, sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan, sehingga menghasilkan hasil yang sama.
Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Nah, anak-anak lihat ya, di sini materinya kita tentang penjumlahan. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 7. Nah, di sini 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, ini 3 depan dulu baru ditambah 2. Lalu sekarang ditukar 2 ditambah 3. Nah, hasilnya tetap sama ya anak-anak. Nah, anak perhatikan di sini pertukaran tempatnya. Tidak mempengaruhi ya, anak ya. Hasilnya tetap sama, hanya tukaran angkanya saja. Nah, di sini 15 tambah 20 sama dengan 20 tambah 15. Lalu ditukar tempatnya. 15 ditambah 20 sama dengan 35, ditukar lagi. Nah, 20 ditambah 15 sama dengan 35. Anak-anak bisa kerjakan secara mandiri ya di halaman 7 di buku paketnya. Di situ ada latihan. Nah, buku paketnya jangan dicoret-coret ya anak-anak. Anak-anak bisa coret atau hitung di buku catatanmu. Kamu bisa catat untuk dipelajari ya, bukan untuk dikumpulkan. Ingat, buku paket selalu dijaga dengan baik, jangan sampai rusak ataupun hilang ya. Oke, sekarang kita pelajari seni budaya dan prakarya tentang irama dalam lagu. Nah, kita lihat apa itu irama. Irama lagu urutan rangkaian gerak yang teratur dan selalu mengikuti melodi. Irama merupakan salah satu unsur dalam musik. Irama tidak tampak dalam lagu tetapi dapat dirasakan dalam alunan lagu. Tiap lagu memiliki irama yang berbeda. Ketika bernyanyi kita harus memperhatikan pola iramanya. Nah, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu seperti keras dan lemahnya bunyi atau panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, ketukan itu merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Nah, itu ya anak-anak tentang irama. Kita lihat ada contoh lagunya ya anak. Nah, di sini lihat kebunku ciptaan Ibu Suryo. Kita nyanyi sama-sama. Kita lihat. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, itu ya, nadanya tinggi. Nah, tinggi dan tinggi-tinggi. Oke anak-anak bisa menyanyikannya sendiri di rumah ya. Tentu anak-anak juga sudah hafal lagu Lihat Kebunku. Kita nyanyi ulang lagi yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak dan Tuhan memberkati.